Guys, pernah nggak sih kamu sayang banget sama seseorang sampai rasanya kamu kasih semuanya? Waktumu, energimu, hatimu, sabarmu, semua kamu beri. Tapi yang kamu dapat malah keheningan, cinta yang setengah-setengah, dan jarak yang makin lama makin kerasa. Pernah nggak kamu berdiri di depan orang itu dengan hati yang terbuka, berharap dia bakal milih kamu? Tapi yang dia lakuin cuma ngangkat bahu, kayak bilang, ya udahlah, seolah kamu nggak akan pernah pergi, seolah kamu itu orang yang bisa dia anggap remeh, dan kamu bakal tetap ada di situ. Tapi sekarang semua udah beda. Sekarang, keheningan yang dulu mereka cuekin, justru jadi hal yang paling nyaring buat mereka. Sekarang mereka buka-buka profil kamu, baca lagi chat lama, tanya ke teman kalian apa kamu lagi ngapain. Baru sekarang mereka peduli. Tapi ya, emang gitu. Kadang orang baru bangun setelah kehilangan. Dulu mereka nggak peduli kamu pergi, karena mereka pikir kamu cuma drama. Mereka mikir kamu bakal balik lagi, kayak biasa. Soalnya mereka udah terbiasa dicintai tanpa syarat sama kamu. Mereka kira kebaikan kamu itu kelemahan. Mereka salah sangka, ngira kamu setia karena kamu nggak punya pilihan lain. Tapi waktu kamu benar-benar pergi, itu bukan lagi drama. Itu soal bertahan. Karena kamu udah capek. Capek ngejelasin siapa kamu. Capek minta dihargai. Bukan marah tapi lelah. Dan di titik itu, kamu tahu, udah cukup. Kamu pergi pelan-pelan, tanpa drama. Nggak ada air mata yang dipamerin. Kamu cuma pergi. Dan keheningan itu, yang dulu mereka anggap nggak penting, sekarang malah bikin mereka kepikiran terus. Baru sekarang mereka sadar siapa kamu. Mereka baru ngerti, cinta dari kamu itu nggak datang 2 kali. Versi kamu yang dulu nangis karena mereka udah nggak ada lagi. Kamu udah sembuh, udah naik level, udah berhenti nengok ke belakang. Dan video ini bukan soal balas dendam, ini soal kesadaran. Soal momen di mana mereka mulai ngerasain apa yang dulu kamu rasain. Soal perubahan yang terjadi, waktu orang yang dulu cuek, mulai nyesel. Sekarang kita bahas 7 alasan kenapa dulu mereka nggak peduli kamu pergi, tapi sekarang mereka dihantui kepergianmu. 1. Mereka baru ngerasa kehilangan setelah kamu benar-benar pergi. Lucu ya, orang bisa terlalu nyaman sama kehadiranmu, sampai lupa. Kamu tuh pilihan, bukan jaminan. Kamu selalu ada. Ngechat duluan, nanya kabar, ngasih perhatian, bahkan di hari kamu sendiri lagi berat. Kamu mencintai mereka terus-menerus, sampai mereka mikir itu nggak akan pernah habis. Dan karena udah nyaman, mereka jadi cuek. Ucapan kecil kamu kayak, hati-hati ya, atau selamat malam, jadi nggak dihargai. Mereka nggak denger sinyal kamu yang pengen semua tetap jalan. Padahal kamu sabar, bukan pasrah. Kamu lembut, bukan lemah. Tapi lama-lama, kamu nggak dihargai sama sekali. Dan orang tuh nggak selalu pergi karena marah. Kadang mereka pergi karena udah terlalu lama diam. Karena udah capek. Karena jadi satu-satunya yang nyoba itu melelahkan. Dan kamu nggak pergi dengan marah. Kamu pergi dalam diam. Kamu berhenti maksa, berhenti ngejelasin, berhenti hadir buat orang yang nggak pernah benar-benar hadir buat kamu. Waktu mereka sadar, itu bukan saat kamu ninggalin rumah. Bukan saat kamu blokir nomor mereka. Tapi saat hari berganti minggu, dan kamu tetap diam. Dan keheningan itu terasa final. Baru deh mereka buka foto lama. Dengar lagu yang dulu sering kalian dengerin. Dan sakit. Karena mereka baru sadar, kamu nggak akan balik lagi. Psikolog nyebut ini emotional contrast. Karena baru setelah kamu nggak ada, mereka ngerasain kehadiranmu. Diam kamu jadi cermin yang selama ini mereka hindari. Dan kamu udah damai. Mereka mungkin nggak ngerasa apa-apa waktu kamu masih ada. Tapi sekarang, cuman itu yang mereka rasa. 2. Mereka nggak sadar, kamu tuh lagi butuh banget mereka. Ada masa dalam hubungan di mana diam itu bukan tenang, tapi teriakan paling keras. Dan kamu ada di titik itu. Diam, tapi sesak.
Senyum, tapi makin hari makin meredup. Kamu ngasih hatimu, bukan karena lemah, tapi karena kamu percaya cinta itu hadir. Bahkan kalau orang itu belum tentu pantas. Kamu berharap mereka sadar dari nada bicaramu yang berubah, dari sorot matamu yang enggak secerah dulu, dari cara kamu mulai diam, tapi mereka sibuk, atau emang enggak peduli. Kamu terus ngasih, walaupun kamu sendiri kosong. Kamu masih kirim pagi, masih coba bikin suasana enggak tegang. Kamu tetap usaha jadi orang yang gampang disayang. Tapi jauh di dalam, kamu cuma pengen mereka datang. Kayak kamu selalu datang buat mereka. Tapi mereka nggak pernah lakuin itu. Mereka pikir kamu kuat, kamu tahan banting. Padahal kamu capek. Capek jadi satu-satunya yang peduli. Kamu nggak minta banyak, cuman kejujuran, usaha. Seseorang yang bikin kamu nggak ngerasa terlalu, cuma karena pengen diperjuangin. Dan waktu kamu akhirnya diam, itu bukan karena ngambek, tapi karena kamu lagi lindungin diri. Mereka baru sadar. Tapi bukan karena mereka kangen kamu, tapi karena mereka kehilangan kenyamanan yang kamu kasih. Kehilangan validasi yang selama ini kamu berikan tanpa pamrih. Secara psikologis, itu disebut emotional labor. Kamu yang nahan semuanya, sementara mereka tinggal nikmatin. Dan yang paling nyesek adalah, mereka nggak sadar kamu hancur. Sampai diamu jadi suara paling keras di ruangan itu. Sekarang mereka buka media sosialmu, nyari versi kamu yang dulu. Tapi versi itu udah kamu kubur. Yang sekarang adalah orang yang sadar. Dia nggak perlu minta-minta buat dicintai dengan benar. Mereka nggak kehilangan kamu waktu kamu pergi. Tapi waktu kamu nangis di samping mereka, dan mereka nggak nengok sama sekali. 3. Kamu masih coba bertahan, tapi mereka malah cuek. Ada masa di mana kamu masih percaya, masih coba, masih nunggu mereka lihat kamu. Tapi yang mereka lakuin, cuma ambil dan ambil. Kamu mulai diam, dan mereka nggak nanya kenapa. Kamu mulai berjarak, dan mereka pikir kamu baik-baik aja. Padahal kamu lagi mati rasa, udah capek, udah lelah. Tapi kamu tetap berharap mereka bakal sadar. Tapi nyatanya, nggak pernah terjadi. Dan itu yang bikin akhirnya kamu lepasin semuanya. Bukan karena benci, tapi karena udah waktunya kamu jaga dirimu sendiri. 4. Mereka kira kamu nunggu, padahal kamu lagi sembuh. Di kepala mereka kamu masih nunggu, masih mikirin mereka, masih kepo story mereka, masih nunggu mereka balik. Padahal kenyataannya, kamu lagi belajar berdiri. Lagi belajar nemuin dirimu yang sempat hilang, lagi bangkit pelan-pelan. Nggak gampang emang, tapi kamu jalan. Walau sempat jatuh, walau sempat nangis, tapi kamu tetap jalan. Dan yang nggak mereka lihat adalah, diammu itu bentuk kekuatan. Kamu memilih diam bukan karena lemah, tapi karena sadar. Nggak semua hal layak diperjuangin terus-terusan. Mereka pikir kamu kangen mereka, padahal kamu lebih kangen dirimu sendiri. Kamu pelan-pelan ninggalin bayanganmu yang lama. Versi kamu yang rela nurunin diri demi mereka. Dan sekarang, kamu milih berdiri tegak, bukan buat mereka lihat, tapi buat kamu sendiri. 5. Mereka kira kamu gak akan bisa ngatasin rasa sakit. Mereka pikir kamu bakal hancur, gak bisa bangkit. Mereka kira waktu mereka pergi, dunia kamu juga ikut berhenti. Tapi kenyataannya, rasa sakit itu malah jadi titik balikmu. Awalnya emang berat. Segalanya ngingetin mereka. Lagu, tempat, percakapan terakhir, semua muter di kepala. Tapi perlahan, kamu mulai bangkit. Pagi-pagi gak seberat dulu. Malam-malam mulai tenang. Kamu mulai bisa senyum lagi, meskipun kecil. Kamu mulai nemuin rutinitas baru, kebahagiaan baru. Kamu gak lupa mereka, tapi kamu ingat diri kamu sendiri. Dan itu yang nyelamatin kamu. Kamu gak lagi cari penutupan. Kamu udah damai sama semua yang pernah terjadi. Dan waktu mereka lihat kamu sekarang, kamu udah beda. Cara jalan kamu beda. Cara kamu ngomong, bawa diri, semua berubah.
Dan mereka sadar, orang yang dulu mereka tinggalkan udah nggak sama lagi. Sekarang kamu berdiri di tempat yang nggak bisa mereka jangkau. 6. Mereka baru sadar kamu itu tempat aman. Tapi udah telat. Kamu selalu jadi tempat pulang buat mereka. Selalu ada. Nggak banyak tanya, tapi ngerti. Nggak ribet, tapi hadir. Tapi karena kamu terlalu tenang, mereka pikir kamu nggak akan kemana-mana. Mereka anggap ketenangan kamu itu ngebosenin, kebaikan kamu itu biasa aja. Padahal, kamu itu hal langka di hidup mereka. Dan sekarang, setelah kamu pergi, baru deh mereka sadar. Kamu itu satu-satunya orang yang nggak pernah minta apa-apa, tapi ngasih segalanya. Sekarang mereka dikelilingi orang yang main-main, yang cuma cari validasi, dan mereka mulai bandingin. Tapi semua terasa dangkal. Karena kamu itu bukan cuma seseorang yang ngechat tengah malam. Kamu itu tempat mereka pulang. Orang yang peluk mereka bahkan dari kejauhan. Dan sekarang, kamu udah nggak bisa mereka sentuh lagi. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu belajar. Kamu tahu sekarang, kamu nggak bisa jadi pelindung untuk orang yang nggak pernah niat tinggal. Kamu benar-benar ngelepasin. Dan itu yang paling nyakitin mereka. Dulu mereka yakin kamu nggak bakal kemana-mana. Nggak peduli mereka ngelakuin apa, kamu bakal tetap ada. Dan ya, dulu kamu gitu. Kamu bertahan. Kamu sabar. Kamu maafin tanpa diminta. Kamu tungguin perubahan yang nggak pernah datang. Tapi sekarang, kamu lepasin. Nggak pakai drama. Nggak pakai marah. Cuma selesai. Demi kedamaianmu sendiri. Dan di situ mereka mulai panik, karena mereka baru sadar, kehilangan kamu bukan cuma soal kehilangan hubungan, tapi kehilangan satu-satunya orang yang tetap milih mereka di saat semua orang pergi. Sekarang mereka nyari kamu di orang lain, tapi nggak ada yang bisa nyamain kamu. Mereka putar ulang tawamu di kepala, tapi cuma itu yang tersisa. Sementara kamu nggak hancur, kamu juga nggak pahit. Kamu bebas. Kamu udah ngelepas cerita yang dulu kamu tulis buat mereka. Udah ikhlas. Udah tahu cinta aja nggak cukup kalau cuma satu orang yang berjuang. Dan sekarang mereka cuma bisa ingat versi kamu yang dulu. Yang udah nggak ada lagi. Karena melepaskan itu bukan kelemahan. Tapi keberanian paling besar yang pernah kamu lakuin. Dan itu kenyataannya. Mereka nggak peduli waktu kamu pergi. Tapi sekarang, semuanya ngehantam mereka balik. Lebih keras dari yang mereka bayangin. Karena kamu nggak pergi dengan marah. Tapi dengan tenang. Dengan kekuatan. Kamu berhenti ngejar. Kamu berhenti ngejelasin. Dan kamu mulai sembuh. Guys, video ini bukan cuma soal patah hati. Tapi soal harga diri. Soal belajar jalan sendiri. Tanpa harus bawa beban dari orang yang bahkan nggak pernah mau ngertiin kamu. Mereka pikir kamu bakal selalu ada, tapi sekarang, kamu udah jadi versi dirimu yang nggak bisa mereka jangkau lagi. Dan kalau kamu lagi dengerin ini sekarang, ini waktunya kamu. Tutup bab yang mereka biarin terbuka. Jalan terus. Bukan buat balas dendam, tapi buat jaga harga diri kamu sendiri. Karena proses sembuh itu nggak ribut, tapi kuat. Nggak rame, tapi tenang. Nggak pamer, tapi penuh keyakinan. Dan kalau semua ini kerasa banget buat kamu, biarin video ini jadi pengingat. Bahwa diam kamu punya makna. Kedamaianmu itu sakral. Dan orang yang nggak bisa hargai kamu akan terus dihantui sama ketidakhadiranmu. Karena ini bukan akhir. Ini awal dari kamu yang baru. Dan kamu pantas buat itu. Semangat!